Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku guys. Kali ini gue bikin video di hari Rabu tanggal 19 April 2023 atau besok itu malam. Besok itu adalah puasa terakhir teman-teman. Sekarang aku bikin video itu jam 9:09, yang mana udah selesai terawih tadi. Jadi karena besok Kamis adalah puasa terakhir, jadi hari Rabu malam itu terawih terakhir teman-teman gitu ya. Dan aku ikut yang hari Jumat, jadi sholat Idul Fitrinya gitu, satu Syawalnya hari Jumat. Ada juga yang hari Sabtu. Terserah teman-teman yang ngikutin yang mana. Tapi di video ini aku cuma sekedar mau sharing gitu, mau cerita-cerita tentang gimana rasanya bulan Ramadan tahun ini gitu ya, sekaligus ya menjadi rekaman aja gitu. Nanti biar aku next time itu bisa ngeliat gimana sih, mumpung ini kan hawanya masih Ramadan gitu ya, jadi satu hari terakhir gitu. Mungkin kalian bisa ngasih komentar kalian dulu, kira-kira di Ramadan ini tuh kalian ngerasanya gimana dibandingin Ramadan beberapa waktu yang lalu gitu ya teman-teman ya. Kalau aku yang pertama, Ramadan di tahun 2023 itu tuh rasanya kayak nggak ngerti ya, entah aku yang nggak bisa memaksimalin waktunya di bulan Ramadan yang at least itu berapa hari ya, 29 atau 30 gitu kan ya, atau bulan Ramadannya yang berjalan begitu cepat, nggak sih rasanya tuh gitu. Aku tuh ingat waktu 2 minggu awal aku masih dimintai tolong di salah satu perumahan di Banguntapan untuk ngisi. Di situ aku sempat ngisi tentang manfaat bulan Ramadan, terus tentang apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, karena itu kan masih 10 hari pertama gitu ya, 15 hari pertama itu tuh masih kayak oke, ini Ramadan masih mulai, terus nanti minggu kedua di bulan Ramadan itu aku mulai masuk ke pertengahan, itu tuh udah bilang kita harus memanfaatkan waktu di bulan Ramadan supaya nanti kita nggak menyesal di akhirnya gitu teman-teman. Dan di situ aku juga sempat bilang bahwa nanti nggak kerasa, tahu-tahu 15 hari, 20 hari, 25 hari, tahu-tahu nanti udah -1 menjelang sholat Idul Fitri. Cuman aku nggak bikin rekaman di situ, tapi ya aku sharing aja sekarang gitu ya teman-teman. Dan terbukti ini adalah, kalau di Ramadan bisa dibilang ini adalah -1 Ramadan selesai. Besok Kamis itu adalah Ramadan terakhir. Besok Kamis berarti subuhan terakhir di bulan Ramadan, duhuran terakhir di bulan Ramadan, asaran terakhir gitu teman-teman. Dan menurutku sih kayak gitu ya, kayak begitu cepet Ramadan tahun 2023 ini gitu loh. Yang mana meskipun begitu cepet, tadi sholat taraweh terakhir aku di masjid dekat rumah, imamnya bagus, imam sholat isyaknya sama tarawehnya bagus. Yang aku sayangin kenapa ustadz bagus kayak beliau ini tadi cuman sekali gitu di masjidku, yang at least bagusnya sih lebih banyak gitu ya, mengingat sedikit yang masih bisa imam isya dan taraweh gitu ya di sana. Jadi baiknya sih, bagusnya tuh ustadznya tadi tapi dibikin sering gitu. Dan aku sih memastikan jamaah seneng ya, karena nadanya bagus, enak lah didengarin, terus nyampeinnya juga valid ketika ceramah itu, ngasih hadis, ngasih Quran, terus bagaimana pendapatnya beliau. Jadi bukan pendapat semua tanpa hadis, tanpa penguat gitu ya, tapi nyambungin hadisnya gimana, terus Qurannya gimana, bagus lah intinya. Bahkan sempat di witir rakaat kedua tuh aku sempat meneteskan air mata teman-teman. Surat apa ya, aku lupa surat apa, tapi kalau nggak salah rakaat ketiganya itu Al-Ikhlas gitu. Kenapa nangis ya, kayak berkaitan dengan ngeh aja sama suratnya itu, sama kayak udah sadar itu kan witir ya teman-teman ya, yang at least sebagai terawih terakhir tuh kayak oke, ini rakaat kedua, habis itu rakaat ketiga, habis itu selesai gitu loh. Dan sedih ya, di situ mulai sedih, mulai nangis deh, berkaca-kaca terus netes. Itu yang aku rasain di bulan Ramadan di 2023.
Tapi ya bersyukur juga kalau dibandingin sama Ramadan beberapa tahun lalu kayak 2021, 2022 itu lebih mendingan banget Ramadan 2023. Kayak misalkan kenapa? Kan ya kita bisa tahu ya 2020 itu ada COVID-19, 21 juga auranya masih ada, 22 masih tinggal sedikit, 23 ini udah hilang ya kan. Meskipun kita ngeliat berita dari CNN dan sebagainya itu adalah COVID meningkat dan sebagainya di luar ya. Cuman kayak kenapa mendekati Lebaran gitu, aku mikirnya gitu sih, nggak tahu kenapa ya. Dan ya ada perbedaan yang cukup jauh kalau dibandingin sama Ramadan 2020-2021. Kayak aku tuh masih inget banget waktu itu tuh kan COVID masih tinggi-tingginya ya, tinggi banget lah ibaratkan gitu kan. Sampai sholat itu aku masih ngeh banget. Pertama kali sholat kondisinya COVID, kebetulan aku di masjid gitu kan, aku di tempatnya imam, aku noleh kan, silakan didapatkan sholatnya. Aku nggak sadar waktu itu tuh COVID kan, cuman aku mikirnya adalah sholat kan, dan aku yakin buat jemaahnya itu udah bersih dan sebagainya gitu loh, udah secara ya udah nyiapin lah. Terus aku suruh rapatkan barisannya, ternyata nggak mau rapat. Terus ada yang kayak kayak ngomong gitulah, kita berjarak 1 meter apa 2 meter. Terus aku kayak astagfirullah kayak gitu. Aku saking nggak taunya kayak gitu loh, sampai bingung. Itu pertama kali. Setelah itu kan mulai masif pada di masjid-masjid jarak 1 meter 2 meter dan sebagainya gitu ya, meskipun nanti keluar masjidnya berdempetan gitu, pokoknya kayak sholatnya berjarak gitu. Itu masih kerasa di 2020, 2021 masih kerasa juga sih, dan agak miris, jujur aku agak miris, kayak lowong banget gitu loh. Kalian sholat 1 meter ada orang baruan, yang mana ini nggak ada. Kayak oh my god gitu loh ketika itu ya. Dan itu kan serba terbatas ya, kita nggak bisa beraktivitas keluar rumah terlalu banyak juga ketika itu kan, semuanya serba dibatasin lah. Bahkan kuliah juga online ketika itu aku. Cuman dibandingin sama sekarang yang COVID tiba-tiba hilang gitu kan ya teman-teman, itu rasanya ya bersyukur. Kita bisa sholat dempet ya kan, terus kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang hilang di bulan Ramadan di tahun-tahun lalu gitu. Nggak ada kajian lah kan, kalau ada dipersingkat. Bahkan sholat Idul Fitrinya itu tuh sampai nggak ngadain gitu kan. Akhirnya ngadain dengan lingkup kecil ya kalau di tempatku ini, di area sini. Cuman nggak yang di kalau yang ini sekarang itu nanti kalau nggak salah ada tempatnya itu di dekat rumah situ. Itu kelasnya udah kayak agak gede gitu, 1 gibangan gitu lah. Kalau yang waktu COVID tuh nggak ada, jadi kayak bener-bener kayak lingkungan sini aja nih, internal gitu, keluarga. Kebetulan keluarganya kan banyak ngadain. Perbedaannya kalau kita mau bersyukur ada dari situ ya, tapi kayak ya ada beberapa poin yang nggak bisa balik gitu. Kayak misalkan ketika COVID berjarak kan, sekarang di masjidku yang aku sholat ya itu tuh jaraknya tuh nggak terus dari yang 1 meter gini nih katakanlah, terus tiba-tiba blok gitu, enggak gitu, tapi kayak dari gini terus mungkin gini, masih ada jaraknya lah dari 1 kaki orang ke orang lain gitu loh. Padahal nggak COVID nih, statusnya juga udah nggak ada nih yang COVID nih masuk rumah sakit nih, nggak gitu, udah nggak separno dulu ya. Kalau dulu kan parno banget, bahkan sampai orang tua sakit dikit dibawa ke rumah sakit dicek COVID lah gitu. Ya cuman cerita-cerita kayak gitu sih tentang Ramadan tahun ini gimana, tahun lalu gimana gitu. Dan agak sedih ketika Ramadan selesai gitu ya teman-teman. Dan aku di sini cuma mau ngobrol santai tentang emang harusnya sih sebagai seorang muslim ya teman-teman ya, itu tuh harusnya emang sedih kalau Ramadannya berakhir gitu. Kenapa aku bilang gitu? Karena gini teman-teman. Oh iya, sorry ini kalau misalkan lampunya agak gelap ya teman-teman ya, tapi emang
aku settingannya kayak gini aja karena emang ini malam ya kan. Terus aku juga pakai satu kamera, satu lampu di sini. Nah itu, jadi lampunya di sini. Emang harusnya tuh kalau aku bisa mengibaratkan ya teman-teman, yaitu diibaratkan kayak kalau misalkan kalian kita sekolah biasa SMA teman-teman. SMA itu kan ada kelas 10, kelas 11, 12 gitu ya. Itu ibaratkan Ramadan, kayak 10 hari pertama, 10 hari kedua, sama 10 hari terakhir gitu. Jadi aku bandinginnya gitu. Mungkin flashback sedikit di SMA itu tuh, kalau misalkan kelas 10 tuh kita kenalan dulu gitu kan, masih kayak malu-malu gitu. Kelas 11 kita udah mulai ngerti hawanya sekolah gimana, terus tentang tempat-tempat kantin, terus kelasnya, ruang guru, lapangan dan sebagainya, kita mulai ngerti. Kelas 12 nya lah yang udah melewatin ya, kayak oke, kita kelas 12, kita paling tua di situ kalau dari siswanya. Kita perlakuan ke teman kita nih sama teman jadi lebih halus, ke guru juga semakin lebih halus karena ya mau pisah kan. Apalagi semester 2 kelas 12. School juga udah mulai nggak boleh karena mulai fokus ketika itu ujian nasional ya kan, masih ada. Terus ya fokus tentang mencari perkuliahan gitulah teman-teman. Terus biasanya tuh akhir dari kelas 12 nih, biasanya tuh ada kayak semacam party gitu kalau di sekolah. Jadi kayak ngadain pesta gitulah teman-teman, bisa di kafe atau di rumah seseorang atau di hotel dan sebagainya. Kayak kayak salam perpisahan gitu loh, kayak ulang tahun tapi versi banyak gitu, versi seangkatan gitu teman-teman di satu sekolah. Ada juga kegiatan perpisahan di sekolah itu tuh kayak foto. Kalau misalkan kalian kayak foto angkatan, foto buat kelas, foto yang misalkan kita kemana, terus dress code-nya apa kayak gitu kan ada ya teman-teman. At least yang sekolah aja, untuk kita mau pisah dengan sekolah itu kita ada kayak semacam kegiatan say goodbye-nya gitu loh teman-teman. Kayak dadah SMA, tapi sebelum itu kita mau sama teman-teman ngadain kegiatan kayak gitu ya teman-teman. Nah, harusnya di bulan Ramadan tuh kita juga gitu teman-teman. Di 10 hari terakhir lah, kelas 12 itu aku ibaratin 10 hari terakhir. Jadi di 10 hari terakhir tuh harusnya ya, kalau di dalam yang kita tahu ya itu kan ada malam Lailatul Qadar, terus 10 hari terakhir, terus nanti setelah itu kita udah nggak ketemu lagi sama bulan Ramadan. Jadi kayak harusnya itu bener-bener kayak kita maksimalin gitu loh. Kita bisa ngaji lebih banyak ya, kita tentokin sholatnya, misalkan sholat sunnahnya kurang kita bisa maksimalin, terus misalkan sedekahnya misalkan berapa, terus bisa kita tambah di hari 10 hari terakhir gitu. Jadi kayak ada tetap kegiatan semacam say goodbye buat Ramadan kayak SMA gitu loh. Jadi itu sih yang mungkin menjadi PR kita bersama teman-teman. Mungkin PR ku juga kayak banyaknya itu malah berfokus pada ya kalian tahulah tentang diskon baju, pakaian lebaran gitu loh teman-teman. Salah enggak salah kalau misalkan gini teman-teman. Ya memang kita merayakan lebaran ya, kalau liburan lebaran, cuman kan kita nggak tahu bakal sampai apa enggak gitu loh, maksudku bakal kita beli baju lebaran apakah kita sampai Idul Fitrinya apa enggak. Terus kita nggak ada yang tahu tentang umur ya, maka memaksimalkan yang tersisa menurutku tuh jauh lebih diutamain sih daripada kita memikirkan yang mungkin masih sekitar berapa hari lagi sih gitu loh. Nggak salah juga sebenarnya tuh sama aja teman-teman. Kayak dan kembali lagi yang buat sedih itu kan kalau kita ngerti ya, itu kan pahala yang kita lakukan di bulan Ramadan itu kan berbeda sama yang di luar Ramadan gitu ya teman-teman ya. Sama kayak beli baju lebaran, beli apapun lah di momen-momen kayak gini ya. Tentu dari semua mall di Jogja lah ya, aku bisa sebutin ada Pakuwon, ada Hartono ya, ada Hartono kan udah
bakwan ya, ada CCM, ada SCH, ada Amplas dan sebagainya. Berbagai mall, terus berbagai merek yang ada di sana kan juga kayak mengadakan diskon gitu ya. Biasanya cuma 10-15%, tapi ketika Ramadan sampai 50-60%, maka banyak yang minat, wajar. Tapi harusnya juga pada minat ketika pahalanya Ramadan itu tuh lebih banyak loh dibandingin bulan-bulan lain. Kan sama, sistem yang dilakukan itu sama. Misalkan ketika ngaji di luar bulan Ramadan itu pahalanya satu hurufnya 10, di bulan Ramadan dikaliin 10 lagi, atau ada di sini mengatakan lebih. Harusnya kita sama-sama tertarik nih gitu loh harusnya ya, cuman yang disayangin mungkin enggak gitu sih realitanya ya teman-teman ya, cuman ya menjadi harapan aja sih. Kenapa aku bisa bilang? Karena ya berkaca dari tadi ketika terawih terakhir itu tuh di masjidku, kalau dibandingin sama hari pertama itu, hari pertama masih penuh softnya. Berapa soft ya kalau penuh ya? Yang cowok kurang lebih sekitar 5 sampai 6 lah teman-teman, 5 sampai 6 baris. Tadi Isya itu tinggal satu barisnya tuh kurang lebih tadi sekitar 15 anak lah, 15 orang lah kurang lebih. Aku sempet hitung karena emang mau bikin video ini kan, jadi aku kayak astagfirullah tinggal satu baris dong gitu loh. At least itu kan masih ada terawihnya ya teman-teman ya, dan aku mikirnya kayak ini udah kayak hawa-hawa setannya udah dilepas gitu loh, kayak hawa-hawa udah pada males lagi ke masjid, kayak udah hawa di luar Ramadan. Aku mikirnya sempat gitu, cuman ya nggak ada yang bisa nyalahin kan kalau misalkan soft dari setiap masjid itu semakin maju. Kembali lagi ya berhasil gak sih Ramadan kita di tahun 2023 ini gitu, apakah lebih bagus, lebih baik dibandingkan Ramadan 2022 atau enggak gitu teman-teman. Jadi bahan introspeksi sih kalau misalkan sama aja, apalagi lebih buruk ya teman-teman ya, jangan sampai seperti itu. Kira-kira nggak ada lagi yang aku ngomongin sih, cuman semoga aja apa yang udah kita lakuin di bulan Ramadan tuh bisa diterima gitulah ya teman-teman, dan kita bisa memaksimalkan apa yang udah kita lakukan di bulan Ramadan. Setidaknya itu tetap di luar bulan Ramadan, syukur bisa lebih bagus sih, tapi tetap aja itu udah bagus ya. Misalkan ada kegiatan di bulan Ramadan itu tuh ngaji ya kan, ada kayak ngaji sebulan Ramadan tuh ada yang sekali khatam, ada yang 2 kali khatam. Setidaknya di luar bulan Ramadan tuh sama setidaknya gitu, jangan sampai hilang dong, apalagi kurang ya kan. Kalau mau ditambah atau dimaksimalin oke, bagus gitu, tapi setidaknya tuh mirip lah dengan bulan Ramadan, terus sholat sunnahnya, terus sedekahnya dan sebagainya gitu teman-teman ya. Gak sedih ya kalau misalkan perpisahan tuh ya, sama kayak perpisahan SMA lah, aku mikirnya gitu. Perpisahan SMA tuh sedih karena kita nggak ketemu lagi sama teman kita nggak lagi bersekolah di sana gitu ya, kita statusnya udah lulus. Ramadan ini seperti itu teman-teman, kita udah nggak ketemu Ramadan lagi, kita nggak ketemu hawa-hawa takjil, sahur bareng dan sebagainya. Banyak momen yang hidup itu tuh di bulan suci Ramadan teman-teman. Bahkan aku bisa bilang banyak manfaatnya itu tuh benar-benar ngumpul di bulan suci Ramadan. Contoh nih ya, ini realistis aja teman-teman. Banyak brand fashion yang mayoritas profitnya itu tuh justru kayak paling besarnya itu di bulan suci Ramadan dibandingin bulan-bulan lain loh teman-teman. Aku bisa bilang kayak gitu, adalah kenaikan bisa dibilang 40% mungkin ya, lebih dari itu profitnya aja brand fashion itu tuh di bulan suci Ramadan teman-teman, hawa-hawanya dan sebagainya. Jadi dampaknya itu emang sebagus itu bulan Ramadan gitu ya. Cuman ya kita kalau udah harinya udah lewat ya mau gimana lagi gitu kan. Aku selalu mikir kayak cepet banget gitu bulan suci Ramadan, kayak lewat gitu kan, 10 hari, 15 hari, 20 hari, kayak belum terlalu bisa maksimalin sih, atau emang waktunya yang berjalan cepet ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita mengingat salah satu hadis ya, yang mana salah satu ciri akhir zaman ya atau kiamat itu kan
1 tahun ibaratkan 1 bulan, 1 bulan ibaratkan 1 minggu, 1 minggu ibaratkan 1 hari, 1 hari ibaratkan 1 jam, 1 jam ibaratkan 1 menit, dan seterusnya ya teman-teman ya. Jadi kayak konotasi aja, bahwa dulu sehari ya kerasa sehari, kalau sekarang sehari itu kayak sejam gitu, begitu cepatnya maksudnya. Salah satu tanda akhir zaman juga, kita nggak ada yang tahu sih, cuman setidaknya semoga aja sih ini jadi video yang mungkin aku akan dengar besok ketika aku di luar bulan Ramadan, sebagai pengingat bahwa Ramadan di 2023 aku udah ngelakuin ini, bagusnya yang gimana, kurangnya yang gimana, kita perbaiki buat Ramadan di next time. Aku sebelumnya nggak buat video kayak gini sih di Ramadan 2 tahun lalu, cuman ya itu kegelisahanku itu di 2020, 21, 22 tuh kayak berkaitan dan tentang keterbatasan nggak sih teman-teman, kayak nggak bisa ini itu, kalau mau kayak kesana harus udah vaksin, sholat boleh berjarak, pengajian nggak boleh, kalau boleh berjarak, dan waktunya maksimal dan sebagainya, kayak bener-bener membatasi. Takjil nggak ada, euforia kita jajan takjil dan sebenarnya pada takut ketika itu. Cuman sekarang kalian bisa lihat ada ini Jalan Nitian, ada Sunmore, ada Jokaryan, aura buat nyari takjil tuh hidup lagi gitu, dan ya menyenangkan. Kalau dibandingin 2-3 tahun yang lalu, ini menyenangkan sih. Semoga aja kita dipertemuin sama Ramadan berikutnya lah ya teman-teman. Gitu aja, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Mungkin aku akan tanya sama kalian, gimana Ramadan kalian di 2023 ini? Apakah lebih seneng apa enggak? Atau lebih seneng karena kita udah bebas, kita udah kayak bisa mudik, bener-bener bebas ya teman-teman, tanpa memperhatikan sertifikat vaksin dan sebagainya. Aku ngeliat berita kan, sertifikat vaksin udah bukan menjadi patokan buat pergi mudik ya. Kalau 2 tahun yang lalu enggak vaksin nggak bisa pulang. Nanti yang mudik hati-hati, kalau misalkan di jalan berdoa jangan lupa, dan selalu utamain buat melakukan kebaikan teman-teman, dan jangan takut kalau misalkan kalian berbicara benar ya teman-teman ya. Gitu aja, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai sekarang. Agak sedih sih, jujur sedih banget ya teman-teman kalau misalkan bicara Ramadan. Cuman ya kita gimana lagi ya, semoga aja sih Ramadan berikutnya kita masih diberikan waktu buat ada dan ketemu lagi. Kita nggak ada yang tahu ya, tapi setidaknya di hari terakhir besok sih semoga kita bisa ngelakuin maksimal, kayak dipentokin apa yang kita mau lakuin. Ngaji kalau misalkan bisa lebih lama ya kita lebih lama, supaya huruf yang kita baca semakin banyak. Sholat ya kalau misalkan biasanya sunnahnya berapa, 2 atau 4, kita naikin gitu teman-teman ya. Kalau sedekah mungkin biasanya 2.000, 5.000, coba naikin 10.000. Catatannya ikhlas ya, dan sebagainya lah, amal-amal lain yang ya ibaratkan diskon lah. Kalau misalkan kalian bisa dapat harga diskon, kenapa harus harga normal gitu loh? Kalau misalkan bisa dapat pahala yang lebih banyak, kenapa yang sedikit gitu loh? At least besok masih ada sehari. Semoga sih ada yang nonton sebelum besok terakhir ya, jadi bisa menjadi pengingat buat aku dan buat kalian nonton. Ini cuma sekedar ngobrol dan sharing biasa teman-teman. Buat kalian yang mungkin baru ngeliat channel ini, kalian bisa follow Instagram dan TikTokku. Formatnya sama sih, namanya Denfaiz11. Di TikTok itu aku berbicara tentang ya motivasi, edukasi, dan trading teman-teman. Di Instagram juga sama. Terima kasih udah nonton dan see you next time. Bye bye.